Oke, halo teman-teman. Semangat sore. Sore. Selamat datang ya teman-teman di Selasa yang ke-22 dengan tema kali ini temanya agak sulit ya. Circadian rhythm dan tujuan hidup. Bener nggak sih omongannya? Seperti itu nggak sih? Nah, Kak Jun kali ini mau terima kasih Kak buat Junan. teman-teman Oh yang iya, udah oke. sempetin waktunya buat datang ke Serasa yang udah standby dari tadi di Zoom dan juga di YouTube mungkin serta di Instagram Live. Nah, kali ini saya baca-baca kemarin sedikit tentang circadian rhythm ini atau apa ya, ada hubungannya dengan tidur terus bangun lagi. Tapi untuk hubungan dengan tujuan hidup ini yang jadi penasaran ini. Saya juga jadi penasaran di situ. Nah, sebelum kita mulai, kita ada beberapa peraturan dulu ya. Ini dengar nggak suara saya ini, teman-teman? Dengar ya. Kita ada aturan yang kita sepakati dulu nih, biar sama enaknya. Biar nanti pembawa acaranya nggak baca-baca di komen-komen lagi. Jadi saya akan membatasi untuk yang bertanya di kolom komentar itu hanya 2 pertanyaan. Ya, ingat-ingat hanya 2 pertanyaan. Itu nanti yang beruntung pokoknya. Jadi kalau dia mau ngechat duluan, ya belum tentu kebaca juga. Soalnya ketumpuk biasanya kalau duluan ngechat. Bentar. Jadi yang nulis hanya dibatasi 2 komen. Ya. Ini di chat Zoom maksudnya. Ya, di chat Zoom, Zoom. Oke. Tapi buat teman-teman yang mau tanya langsung open kamera itu bebas. Silahkan kalian mau tanya berapa banyak pertanyaan ke pembicaranya nanti, terserah kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sepakat ya? Nah, sekarang kepada acara. Untuk acara intinya nih. Acara intinya nanti bisa kenalan sendiri ya sama pembicaranya. Saya nggak pantas lah kalau misalnya saya kenalkan nanti. Nah, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Kak pembicara. Monggo silahkan. Siap, Kak Rido Iksantoma turun. Sebelumnya sudah diberi kesempatan buat diskusi ya di sini. Ngangeni teman-teman datang pokoknya lah. Oke, salam kenal dulu. Yang belum kenal, nama saya Arjuna Jinegara. Dulu ex-IW Jateng. Asik. Terus sekarang kantornya di kantor pusat ya. Di Jateng nggak ada X, Mas. Hah? Jateng nggak ada X. Nggak ada X. Oke, izin kita share screen ya, teman-teman. Ya, monggo Mas. Oke. Awas Om, grup taruh Om. Suara saya hilang. Oh ini nih, udah ya. Suara gue hilang. Oke. Nah, ini saya mau ceritain sebentar ya historicalnya. Kenapa kemarin milih ini? Jadi kemarin waktu ditawari jadi apa ya? Bukan pembicara sih sebenarnya di sini saya ingin menempatkan diri sebagai apa ya teman untuk berdiskusi. Jadi kemarin ada beberapa opsi dan akhirnya dipilih ini. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan sih, seperti yang jelasin sama Mas Ridho tadi. Kenapa sih circadian rhythm atau ritme ya apa biocycle itu ada hubungannya sama tujuan hidup? Nah, oke, kita jelasin dulu. Yang pertama di sini saya akan coba ini ya explain
Kenapa? Sebentar. Oke. Jadi kan gini teman-teman, kakak-kakak ya, sorry. Jadi panggilannya kakak-kakak ya tadi disepakati ya. Oke. Eh kakak di sini kan kita semua kan pasti punya tujuan hidup nih. Wah, kayak sok filosofis banget ya. Enggak, maksudnya gini. Harapannya sih nanti dalam meeting, dalam diskusi ini, dalam forum ini nanti harapan saya besar berarti pengen tahu sih apakah kedua kaitan ini ada kaitannya erat apa enggak. Nanti kita bisa bahas. Nah, untuk masing-masing orang, masing-masing individu di sini berisik ya, anak ya. Oke, masing-masing individu itu memiliki tujuan hidup yang beda-beda ya. Mungkin ada yang tujuan hidupnya tentang aku pengen tujuan hidupku nanti tentang kedamaian lah. Aku pengen cari uang, aku pengen jabatan, aku pengen cari fame atau ketenaran gitu. Atau aku pengen yang penting aku slow, happy gitu. Atau yang penting macam-macam kan tujuan masing-masing kita hidup kan macam-macam. Jadi kenapa ini aku state di awal karena kita nggak akan bisa compare satu orang dengan orang lain sih gitu. Kalau menurut temanku bilang gitu. Jadi kita nggak bisa state kita apa ya dia kok bisa gitu sih, dia kok bisa gitu karena mungkin tujuan hidupnya beda-beda. Nah, kenapa tujuan hidupnya beda-beda sedangkan kita balik lagi ke circadian rhythm, kita punya waktu yang sama 24 jam dan apa sih yang membedakan? Nah, kalau saya pribadi terus membaca beberapa buku referensi itu berdasarkan ini siapa purpose, life purpose. Jadi memang apa ya yang sudah pernah saya rasakan, yang pernah aku rasakan itu, kalau misalkan kita udah punya tujuan hidup, kita punya plan gitu, misalkan kita punya plan nantinya akhirnya mau gimana, kita tarik ke belakang dan sebagainya. Yang orang yang lain mau ngapain dulu, mau finish duluan, orang lain mau santai-santai duluan, orang lain mau misalkan sukses duluan, atau misalkan yang lain masih menikmati hidup dan sebagainya ya. Kalau yang sudah saya terapkan sih ya it's okay, semua orang punya jalan hidup masing-masing gitu. Nah, itu yang coba saya terapin sih, jadi nggak bisa disamaratain. Jadi harapannya nanti biar nggak bias, aku pengen ngasih standing point dulu ya, bahwasanya ini beda-beda, itu poinnya. Nah, coba kita runut dulu ya, kenapa tujuan hidup ini beda-beda. Nah, udah kelihatan belum gambarnya ini ya? Oh, kita gambar ya, kita coba gambar ya. Jadi gini, kalau boleh tak gambarin ya, anggap aja ini timeline hidup kita kan. Terus cut off kita di sini nih, Sejak kita lahir di sini, ini years, ini tahun, sana. Nah, kita kan nggak tahu akhirnya kapan. Orang kan nggak tahu, maksudnya akhir-akhirnya sampai kapan kan kita nggak tahu. Paling nggak, kita kan udah melewati hidup ini ya. Nah, ini bukan sok menggurui atau ya kita diskusi aja sih, ini yang coba tak rasain. Jadi biasanya sih aku mereview tahun-tahun kemarin ngapain aja sih, target planku yang sudah tercapai apa aja, yang miss apa aja. Pasti kan banyak yang miss. Misalkan gampangnya gini, apa yang liburan ternyata ada COVID, gampangnya kayak gitu kan. Nah, anggap aja setiap garis ini plan rencana kita kan, pasti beda cut off, gimana ya, kalau aku nyebutnya termin 5 tahun kehidupan. Jadi 5, 10, 15 dan sebagainya pasti kan goalnya kan masing-masing beda. Umurku waktu SMP, waktu SMA pasti punya goal masing-masing. Jika aku saat ini umurku sekian gitu kan. Nah, pasti di antara termin ini itu kan pasti akan ada ada yang target yang achieve atau enggak dan sebagainya. Nah, itu lah. Ini yang masa lalu biar jadi masa lalu gitu kan, asik. Terus maksudku, nah yang di depan ini kan berarti masing-masing diri kita itu kan punya plan masing-masing ya.
yang nggak bisa di-compare antar individu. Ada individu yang tadi jelasin, ada yang punya plan yang udah tercapai, ada yang belum tercapai, ada yang masih merintis karena memang tujuannya besar sekali, goal-nya, dan macam-macam. Nah, yang akan coba tak bahas di sini adalah kita akan membahas masalah cut-off ini ke sini. Ini now ya. Now. Kita di sini ke kanan, ke arah sana. Satu lagi, kita kan hidup cuma sekali nih. Dulu. Mas Ridho beberapa kali Ya, katanya. Mas, betul. Gimana? Hidup cuma sekali. Oh, hidup cuma sekali. Kayak kucing lain kali. Reinkarnasi gitu. Reinkarnasi. Nah, yang akan coba kita bahas, yang coba akan saya coba diskusikan nanti yang dari sini ke kanan ya, dari sini arah sini ke kanan. Ini masing-masing kita kan punya target masing-masing. Tapi udah lagi ke sini. Nah, kan tadi kita udah gambar nih yang akan kita rencanain seperti apa dan yang akan kita bahas seperti apa. Nah, biasanya yang perlu kita lakukan itu mitigasi sih. Oh, bentar. Ini ada yang pojok kiri bawah ini ada tulisan buku-buku. Ini referensi yang mungkin bisa baca bareng-bareng sih. Kapan-kapan bolehlah beda buku gitu ya. Maksudnya ini ada Start with Why sama Find Your Way terusannya dari Simon Sinek. Saya juga membacanya nggak semuanya sih. Catat Kak Tika. Itu aja. Nah, ini yang kadang jadi kalau di karya itu tuh kihong tuh kuda-kuda hidup. Jadi misalkan kalau kita udah punya kuda-kuda, hidupku, life purpose-ku ini, alasanku kenapa ya karena ini. Kalau misalkan kita punya punya challenge atau punya DC orang dan sebagainya, kenapa sih kamu kayak gitu, harusnya nggak gini ya. Ini reasonku, ini ya alasanku, why kenapa aku harus lakuin ini ya ini gitu. Kan orang lain kadang nggak tahu apa yang kita pikirin kan. Nah, itu sih. Jangan sedikit pun meremehkan ide yang muncul dari kita sih. Walaupun itu orang lain merasa nggak penting ya. Tapi kalau kita bisa merealisasikan itu, orang lain mungkin akan, ternyata itu. Udah berapa kali. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya, nah yang disebutkan Kak Ridho tadi terkait circadian rhythm. Ini kemarin sempat baca-baca dari Harvard Mentor, dari HBS Business Publishing, Harvard Business School Publishing, itulah pokoknya. Terus ini kayaknya ada menarik di sini. Kenapa? Kan kita udah tahu kalau misalkan tubuh itu kan punya sebutin circadian rhythm. Jadi setiap tubuh kita kayak punya jam biologis yang tanpa sadar bisa terset secara otomatis. Apa yang kita lakuin, apa yang kita biasa lakuin, apa yang kita lakuin itu akan mengaruhi apa yang akan terjadi ke depan. Balik lagi, apa yang terjadi pada tujuan kita itu sebenarnya bisa di breakdown ke orde yang lebih kecil, yaitu jam, menit dan sebagainya. Kalau menit terlalu kecil sih biasanya kalau saya ngeceknya per jam. Jadi per jam itu menurut saya udah menit udah orde paling kecil untuk ngecek tujuan apa yang aku lakuin sekarang di jam ini sudah sesuai nggak sama tujuan hidupku 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan berapa tahun lagi ke depan. Misalkan saya pengen sekolah lagi, berarti hari ini harus di jam ini ngapain dan sebagainya. Mungkin itu. Saya juga agak ini sih, bukan berarti aku melakukan ini dengan mudah ya. Struggle, ternyata susah sekali. Cuma ya itu challenge-nya sih menurutku sih, itu sih challenge buat ini. Nah ini. Nah, kemarin di materi yang kemarin itu ternyata ada cara mitigasinya. Cara mitigasinya itu yang dari artikel ini seperti ini. Terus tak coba pakai metode yang dulu yang udah lama tak terapin, pakai metode jam kosong ini. Kalau yang dari buku itu lebih membahas masalah fokus dan energi. Bagus sih menurut aku. Jadi kalau di
di HMM tadi, Harvard Marriage Mentor tadi, tentang time management itu, sebelum kita melakukan sesuatu di hari ini, setiap orang itu sebenarnya punya apa ya namanya, rentang fokus dan rentang energi yang beda-beda. Ada orang yang fokusnya malam, misalkan dia kayak burung hantu, night owl dan sebagainya. Ada yang early birder, misalkan orang yang semangatnya pagi. Ya. Nah di situ dijelasin bahwa kalau misalkan kita bisa memitigasi jam kita, ritme tubuh kita, kapan kita mulai biasanya itu saranin ngelakuin hal yang kita berat sih, misalkan apa, misalkan kita susah baca buku, ya coba dilakuin di jam-jam itu gitu. Atau kita misalkan coding atau apalah, misalkan nyelesain hal yang susah gitu, itu biasanya di jam itu. Nah, selain itu, selain identifikasi peak time, itu juga ada rebound period. Rebound period biasanya tuh sore sih, tapi beda-beda sekali lagi. Jadi habis peak, pasti kan males, tenaganya habis, terus habis itu ada rebound period. Itu biasanya lakuin hal yang agak berat lagi, baru istirahat dan sebagainya. Gitu. Terus di buku itu juga dijelasin bahwa kalau misalkan kita lakuin hal yang memang agak berat, biasanya tuh pakai timekeeper aja. Timekeeper misalkan lakuin dalam 1 jam di keep, nggak usah ngapain, nggak usah buka HP, nggak usah apapun dari distraksi. Dari situ selesai, istirahat 15 menit bisa macam-macam. Habis itu 1 jam lagi dan sebagainya. Kalau misalkan ini apa, ingin melakukan hal-hal yang agak pengen diselesaikan tadi. Oke, nah ini sih kita coba gambar ya. Nah, balik lagi, aku pengen nyebutin lagi tentang tujuan hidup. Karena menurut aku apa ya, percuma kita ngatur macam-macam kalau misalnya kita nggak ada tujuan ya. Kan bebas sih, setiap orang punya tujuan masing-masing. Nah, kalau yang biasa kita lakuin itu mereview ini sih, misalkan nih bangun jam 4 pagi misalkan, bangun jam 4 pagi, habis itu sampai jam 7 ini kan ada spare misalkan. Nah spare ini kalau misalkan bisa dilakukan hal yang berat, lakuin ini spare 3 jam, menurutku banyak banget yang bisa dilakukan untuk entahlah, kalau aku menyebutin kata produktif kayak terlalu klise, karena mungkin hal yang dinilai orang nggak produktif buat orang lain. Nah, misalkan baca buku, misalkan susah baca buku, bisa bikin di jam-jam gini. Nah, yang perlu kita apa ya, yang perlu diterapin mungkin ya, diterapin dalam artian jangan sampai kita ngeplan. Kita punya plan jauh, tapi orde paling kecil di daily activity kita, di jam-jam kita miss gitu. Jangan sampai seperti itu sih. Ini bukan berarti aku udah proper di sini jadi itu deh. Diterapin sih. Paling nggak dengan mengingat ini, biasanya kita gambar sih sebelumnya seperti apa. Misalkan jam sini, oh berarti ada spare waktu di jam 10 sampai jam 11 misalkan hari Minggu. Terus habis itu ini bisa tak pakai buat apa ya? Ya kita kolek-kolek nih, kita ngais-ngais jam-jam ini yang bisa, oh ini tak pakai, misalkan mau sekolah luar negeri, oke jam ini aku belajar IELTS misalkan. Terus aku mau belajar pemrograman, 2 ini aku belajar pemrograman misalkan gitu. Yang lainnya ya doing something else gitu, yang lain misalkan apa. Ya pokoknya intinya mitigasi yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Lalu kalau misalkan ada jam ya harus tight sih, harus bukan disiplin kayaknya keras banget. Ya harus konsisten misalkan. Karena ya balik lagi ke tujuannya apa gitu. Kalau misalkan fokus ke tujuan ya harus bisa menjalankan apa yang apa yang mau dicapai gitu sih. Itu kalau menurutku ya, ini bisa jadi juga salah. Nanti kita diskusi ya baiknya gimana, itu juga butuh masukan. Terus habis itu sebentar. Oke, nah kita udah gambar, kita tadi udah identifikasi peak time sama rebound period, terus kita juga sudah gambar. Kalau sudah gambar, nah
anggap aja kita udah dapat nih mitigasi yang jam kita sebenarnya tuh kosong di jam berapa, capek di jam berapa, istirahat di jam berapa. Nah, dari situ kita bisa memanage nih, strateginya seperti apa sih? Cuma strateginya cuma yang udah tak terapin dari SMA itu metodenya Ronda Brain The Secret sih. The Secret itu metodenya dia mengingat dengan mengingat dengan sangat, menginginkan dengan sangat. Halo, tes. Masuk ya, ternyata Kak Rido ya. Masuk. Oke, siap. Oke. Masuk Mas Jun. Buku Ronda Brain itu dari SMA tak baca, dan itu benar-benar sampai sekarang tak terapin. Jadi gini, emang ada yang meleset sih, ya namanya juga manusia, pasti juga ada rencana Tuhan juga kan. Maksudku, dari situ kita belajar bahwa jika kita punya sesuatu, coba ditulis, coba digambar. Kalau aku digambar, aku suka menggambar apapun itu. Masalah, problem, dan sebagainya, pasti tak gambar entitasnya di mana. Nanti bolehlah kita ada seri tentang visualize the problem. Dari situ, walaupun enggak gitu ya, maksudku dari lagi sorry. Dari situ kita akan punya ini. Kalau aku dari gambar itu kan gampang diingat gambarnya, rem gitu tujuannya apa. Terus dari situ hampir setiap hari dicoba terapin, pasti pernah berarti entah kenapa ya itu jadi kayak udah ada relnya. Oh dari sini pasti ke sini, dari sini pasti ke sini. Oh entah kadang udah autopilot itu, kita nggak mikirin ternyata oh iya, jadi semacam intuisi, oh ke sini, oh planku ke sini, gagal ke sini harus ke sini, kalau ke sini gitu. Tapi di Secret ini kayak bukunya nggak ini ya, di luar dari kalau misalkan lebih ke kalau kaitan sama agama ya, di buku ini nggak membahas masalah tentang agama ya, dia lebih bicara masalah semesta, universe dan sebagainya sih. Cuma ternyata ada sih bukan kemarin sih, sempat baca ada versi Islamnya juga ada, atau mungkin di agama lain juga mungkin ada. Nah, terus dari situ challenge pertama setiap kita ngelakuin sesuatu ternyata ya, setelah baca dari buku Psychology of Persuasion dari Kevin Hogan kalau nggak salah nih, manusia itu menurut penelitian dia itu kita akan terbiasa melakukan sesuatu setelah melakukannya sebanyak 21 kali. Jadi entah mungkin resultnya lebih dari itu atau macam-macam setiap orang ya, tapi itu yang tak jadi acuan sih. Kalau misalkan aku belum mencoba sampai 21 kali ya coba terus. Kalau misalkan belum hafal ya coba terus sampai 21 kali, dan atau kalau mencoba sampai 21 kali coba terus dengan cara yang sama, cara tergantung sih kamu diachieve apa. Itu akan jadi secara nggak langsung akan menurut Kevin Hogan sih, secara nggak langsung akan mencetak itu pola pikir kita sih, pola pikir yang pengen kita mau. Kita kan udah susah nih, misalkan susah buat ngelakuin itu, coba lagi sampai 21 kali. Nanti kalau 21 kali nanti insya Allah lebih ya jadi terbiasa gitu, jadi autopilot dengan kutip. Nah, buat mengatasi hal-hal yang struggle, terus negative thinking, terus pesimistis dan sebagainya, bukunya Mindset, aku nyebutnya positive mindset sih, ada yang bilang growth mindset dan macam-macam, dari Profesor Carol F. Dweck itu bagus banget bukunya. Itu benar-benar gimana caranya biar kita mengambil si positif dari apapun itu. Ada hal positifnya. Itu detailnya bisa dibaca sendiri mungkin. Ini gitu. Jadi kalau misalkan saya punya plan nih dari ketiga buku ini yang gue baca ya, saya punya plan, tak gambar, habis digambar, terus habis itu dimasukin order yang paling kecil, setahun, bulan, misalkan bulan ini aku harus ngapain, tahun ini harus ngapain, terus ditarik belakang lagi di jam ini aku harus ngapain. Itu yang aku dan beberapa kali aku terapin, working sih. Terus kalau gagal coba lagi sampai 21 kali atau lebih. Kalau merasa pesimis, coba cari referensi. Mungkin selain ini juga ada tentang growth mindset, itu bagus sih. Walaupun memang agak nggak semudah yang diucapin. Cuma ya membantu buat
buat mencapai tujuan hidup masing-masing. Nah, Bang, kita breakdown nih. Kita breakdown lagi ya. Allah. Kita ada beberapa metode ini ya sekitar 3 metode yang akan coba di-share, itu ada timeline, terus energy management, terus ada lagi metode. Nah, masalah timeline, time plan, oke. Time plan. Mungkin ini nggak satu-satunya cara. Ada beberapa cara sih. Ada yang pakai metode Kanban, ada yang pakai metode apa ya? Banyak sih. Ada yang bikin apa tuh namanya ya? Yang apa ya? Oh, lupa namanya. Biar fokus dia bikin lingkaran gitu. Nanti ada sendiri materi. Terus kalau yang paling seru sih, coba cari bukunya, ini nggak ada di sini ya. Bukunya aku lupa, kemarin di Netflix dia bikin acara Kakek Ibu namanya, bukunya Kakek Ibu. Jadi gimana dia memanage uang dia, manajemen, nggak ada teks ini ya, insert teks ya, Kakek Ibu pokoknya, KAKK Ibu. Nah itu kan baca artikelnya seru kan, aku coba beli bukunya tuh. Nah ternyata di bukunya itu tuh pengantaran cuma beberapa halaman, selanjutnya tuh isinya cuma hari Senin sampai Minggu gitu selama berapa bulan gitu, setahun kalau nggak salah itu. Di jam ini aku di hari ini ngeluarin apa, itu apa sampai sedetil itu. Seharian itu, harian nabung tersedia berapa gitu-gitu kalau nggak salah ya. Intinya ini itu. Aku kirain bukunya gimana strategi buat apa ya, buat misalkan finansialku bisa achieve gini. Ternyata memang nggak terlalu banyak teori di sini, memang dipraktekin itu. Benar harus mencatat pengeluaran, pemasukan dan sebagainya. Kakek Ibu itu bukunya. Nah dari buku itu mungkin akan ada relate ke sini sih. Kalau itu kan mungkin bukunya lebih ke arah gimana kita memanage secara finansial kita lebih lebih detail. Jadi kita tahu nih pengeluaran kita yang paling banyak di mana. Nah, kenapa kita pakai timeline? Ini metode yang sebelumnya tadi di slide awal-awal tadi kita coba share. Biasanya metode timeline ini kalau menurutku sih paling efektif sih buat aku ya. Setiap orang beda-beda ya maksudnya gitu. Biasanya gini, kalau bikin timeline, aku biasanya bikinnya setnya per 5 tahun sih. 5 tahun, apa ya, misalkan nggak baca ini tahun berapa ya. Oh gini aja nih, misalkan ya, aku punya tuh target umur 40 resign gitu misalkan. Gitu. Nah, di sebelum umur 40 tahun resign, anggap aja gitu ya. Nah, tak ambil 5 tahun belakang, per 5 tahun, order 5 tahun. Nah, aku berada di mana? Misalkan anggap aja aku berada di sini, anggap aja di situ ya. Saya berada di sini. Nah, dalam rentang ini, nah apa yang perlu aku lakuin? Nah, ini yang perlu aku prepare sih. Terus aku breakdown lagi, bisa per 3 tahun dan sebagainya, tapi biasanya langsung tak breakdown per 1 tahun. Di tahun ini, tahun X, aku harus achieve apa misalkan. Nggak usah langsung muluk-muluk apa gitu. Misalkan aku harus siapin, misalkan di tahun ini dulu ya. Di tahun ini misalkan aku mau di tahun ini aku mau kuliah misalkan, kuliah lagi. Jadi di tahun sebelumnya berarti harus tak siapin kan, di tahun X berarti aku harus syarat-syarat kuliah apa misalkan IELTS dan apa aja itu terpenuhi misalkan gitu. Terus habis itu di tahun ini habis kuliah
di sekolah ini, saya kuliah ngapain, terus habis itu ngapain, nah sampai di mana fix, oke nggak di umur segini resign sesuai dengan target yang awal tadi gitu. Nah, korelasinya sama circadian rhythm apa tadi? Nah, dari breakdown per tahun ini, dicoba lagi breakdown per bulan. Misalkan di bulan semester ini atau apa, bebas sih setiap orang macam-macam ya, per semester atau per quarter itu harus achieve apa, misalkan daftar les, misalkan. Habis daftar les, bulan selanjutnya ujian, habis itu di tahun X lulus. Gitu. Terus habis itu dapat sertifikat ini, misalkan. Terus habis itu balik lagi ordo jam tadi. Nah, ini ordo paling krusial sih menurut aku. Jadi kalau misalkan di ordo jam ini kita miss, bisa jadi ini kan ini apa kayak salju, Kak. Jadi kayak, loh ternyata udah Desember ya. Aku ngapain aja nih selama ini misalkan gitu. Atau kemarin kita udah WFH kan, loh ternyata udah Desember ya. Selama Desember aku menghasilkan apa ya selama ini ya misalkan gitu apa. Itu kan ternyata kalau misalkan kita breakdown bisa dimulai dari hal yang ordo paling kecil. Oh ternyata habis bangun misalkan nggak ngerjain plan sesuai misalkan belajar buku IELTS atau apa misalkan ya. Tapi aku malah nonton Netflix misalkan atau buka Instagram, Instagram itu Instagram, Twitter, sosial media itu kadang kalau kita nggak sadar itu bahaya tuh. Pembunuh waktu lah pokoknya itu mantap gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya kita bisa menggunakan itu Instagram sama Twitter dengan bagus ya jadi lain sih. Beda sih tujuannya apa, masing-masing orang beda kan, baik lagi. Nah, kalau misalkan gitu, tapi ternyata aku melakukan hal-hal yang bertentangan sama apa yang aku plan ya. Ini akan jadi bola salju sih. Kesini tahun semester ini gagal, terus tahun kedepannya gagal lagi, berarti aku rebrand lagi, ini bisa jadi mundur gitu. Nah itu sih yang sebelum kita ngeplan jauh dan kita gambar, kita detil, gambar itu detil, sampai ordo jam sebenarnya untuk membiasakan kita sih, macam-macam sih. Biasanya kita misalkan jam segini sampai jam segini kita bisa produktif, jam segini sampai jam segini. Halo. Terus sama tadi, oh iya, terus aku istirahat, terus quality time sama anak, sama istri dan sebagainya, kerja dan sebagainya ya. Tadi menurut aku circadian rhythm itu sangat berpengaruh, membuat ritme kita secara harian. Bangun tidur ngapain, terus habis itu ngapain. Walaupun setiap harinya nggak harus itu terus ya, jadi monoton ya. Tapi paling nggak kita bisa lah cheating, tapi kan kita pas spare, oh ini bisa spare nih buat ngapain, bisa ngapain gitu. Balik lagi sih tujuannya apa, di channel masing-masing kan ya, nggak bisa disamaratain. Nah dari situ sih time plan, time apa ya, rencana waktu ya, itu sih digambar lah intinya, kayak bukunya tadi Ronda Bright. Terus habis time plan kita ke what if. Nah what if method tuh penting sih. Tadi kan anggap aja kita kan punya satu plan tadi waktu kita gambar. Kita kan tadi gambar ini ya. Nah, kita gambar ini misalkan punya rencana ini resign umur 40 tahun. Terus habis itu harus sekolah dulu ini. Nah, ini kan rencana satu. Aku punya rencana satu. Bisa jadi kan punya rencana lain. Aku mau liburan nih bareng keluarga kemana misalkan. Atau ada yang punya rencana aku mau naik haji dan sebagainya. Aku mau bikin usaha atau bikin apa kan paling nggak harus tujuannya akhirnya apa ditarik mundur per tahunnya atau per sekuen termin tahunnya terus baru dibikin per jam kan tadi. Nah gimana kalau misalkan nggak working properly gitu kan, berarti kan harus ada what if management apa ya namanya kita bahasanya. Kalau misalkan ini nggak aktif, aku ngerealisasiin hal ini lah. Itu bisa ditulis di sini juga sih menurut aku. Gitu. Jadi kalau misalkan gimana nih ruwet ya di gambar ya. Misalkan nih, aku punya kotakan nih, aku punya visi ini. Ini adalah visi kotakku, kotak jika misalkan aku goalku tercapai tadi ini di 40 tahun. Nah,
Tapi aku bikin kotak lagi yang besar lagi, kotak lagi, misalkan aku punya kotak lagi, nggak baca ini, clear ya, misalkan aku punya kotak lagi, ini aku plan apa, itu bisa sih, jadi kalau misalkan ini nggak berjalan ya ini dijalan, ya. Tapi ya kalau misalkan ini bisa di-combine, nanti kan ketemu irisannya nih, nah yang bisa jadiin satu yang mana, ya nggak bisa jadiin satu yang mana, jadi somehow kita bisa ngelakuin hal yang sama, dengan goal yang berbeda. Misalkan ini sama-sama belajar IELTS, ini sama-sama belajar IELTS. Oh, berarti masih bisa nih tak jadiin biocycle-ku di set jam segini. Jadi kan bisa sama. Itu sih irisan-irisan ini yang nantinya bisa dilakuin bareng-bareng. Balik lagi tujuan hidupnya apa? Purpose-nya apa? Kuda-kuda Kihong, kalau karate itu kan Kihong namanya. Dasar kita apa gitu kan, biar jelas. Tapi ya kadang ada orang yang penting santai, ya berarti tujuan hidupnya itu santai, maksudnya ya nggak bisa disamaratain. Tapi hidup kan punya trade off nih, maksudnya trade off adalah gini sih, ada orang yang belajar sama ada orang yang nggak belajar, atau misalkan ada yang orang belajar A, mungkin dia ahli di bidang A, ada orang yang pengen menguasai A tapi dia nggak belajar bidang A, kemungkinan besar itu kan pasti lebih spesialis untuk teman-teman yang pengen menguasai A tapi belajar A secara konsisten kan, itu sih intinya, secara rinci secara singkatnya seperti itu motif analisis. Oke, sekali lagi ya, ini juga maksudnya tetap menjadi hal yang struggle buat saya untuk dilakukan, cuma ya worth to try. Dengan begitu aku nggak perlu, secara pribadi aku nggak perlu melihat misalkan di Instagram, di LinkedIn, di manapun di sekitar kita, di artis-artis atau siapapun itu, misalkan temanku udah ada yang jadi menteri, temanku udah jadi ini, temanku udah jadi ini, ya setiap orang punya masing-masing. Terus kita punya kedaulatan sendiri untuk mengatur waktu kita kan, ya tanggung jawab kita dong, berarti maksudnya tujuanku, kenapa sih kita sama-sama punya waktu 24 jam? Misalkan ada hal-hal lain yang di luar dari teori kita, misalkan masalah rezeki jodoh mati atau privilege, orang bilang misalkan ya wajar dia punya punya orang tua yang bisa mencukupi ini, itu ya dimasukin ke dalam plan sih. Jadi nggak bisa kita head to head startnya sama orang itu, ya jangan dipaksa buat start yang sama kayak orang itu, jadi kayak malah grantes malah ini sendiri. Ya gimana caranya biar trik kita, biar misalkan kita cari kenalan. Kalau di startup kan gini, kalau misalkan kita nggak bisa, film-film startup kemarin itu loh, bagus tuh kan. Kalau misalkan kita nggak bisa berkompetisi sama musuhmu, ya kamu harus berteman sama musuhmu kan. Ya kita harus belajar sama dia. Kenapa sih? Jadi kita kerjasama sama dia dan sebagainya kan. Itu hal-hal yang tricky lah, trik macam-macam sih. Misalnya kayak gitu. Nah, intinya sih, kalau menurut pribadi sih, aku merasa lebih tenang kalau misalkan aku sudah punya tujuanku apa, tujuanku apa gitu kan kita nggak bisa mencampurin kehidupan orang lain ya, maksudnya ya udah punya kedaulatan waktu masing-masing kan, mau dibawa kemana hidup kita, anak-anak kita misalnya, apalagi anak-anak kita sih kan tergantung sama, misalkan sedikit banyak akan tergantung sama orang tuanya kan, mau ngapain hari ini, jam ini aku mau ngapain misalkan, entah ya pasti akan ada impact-nya ke depan. Baru tahu kayak gitu. Jadi salah ya, ntar kita diskusi aja. Terus yang kedua adalah, tadi kita sampai mana ya? Oh iya, energy management. Nah, energy management ini penting sih menurut aku. Energy management itu makan walaupun hal yang mungkin sepele, kadang lupa makan dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kualitas energi dan pola daya pikir kita. Kan kita sering dengar kan, gimana ya, logika nggak akan jalan tanpa logistik gitu kan, asik. Jadi kadang hal itu benar karena secara biologis sendiri kan tubuh butuh asupan gula ya, misalkan nutrisi ya, paling nggak itu akan memompa otak kita untuk berpikir kan. Nah paling nggak itulah minimal itu yang kita mau ngelakuin hal yang agak berat ya, paling nggak energi kita pompa dulu. Nafas itu penting. Nafas penting dalam arti ini, di luar dari ini ya. Ternyata nafas itu penting
gimana di posisi nggak ya? Enggak, nanti gini aja, asupan makan dulu aja, asupan makan. Terus habis itu olahraga penting sih, ya penting, olahraga penting, apalagi di saat-saat sekarang ya, paling nggak tubuh kita gerak. Hal-hal basic sih, kayak tidur yang cukup dan sebagainya, hal-hal klise sih sebenarnya yang terkait ini. Cuma mungkin menurut kita simple ya, cuma gimana ya, kadang ini apa ya, penting banget mempengaruhi tadi jam kita. Misalnya kita jam malam aku mau ngerjain inilah gitu kan, udah ngeplan nih jam 7 sampai jam 8 tapi belum makan, pasti akan malas-malasan, akan ngantuk dan sebagainya. Bisa jadi habis makan ngantuk nggak apa-apa, habis itu bangun kasih alarm ngerjain lagi gitu, misalkan gitu kan. Ya beda-beda sih, tiap orang mau di set jamnya sendiri masing-masing. Oke, yang ini agak bisa tapi menurutku penting. Tadi udah ini timeline, energy management, terus habis itu energy management akan mengaruhi fokus kita ya, untuk melakukan circadian memanage jam hidup tadi. Terus evidence, oke, udah. Strategi ini sudah. Terus, nah kita ke ini. Tadi kita kan udah punya reasonnya. Terus kita udah mitigasi. Kita sebenarnya jam hidup kita seperti apa? Inline nggak sama tujuan hidup kita? Terus kita udah gambarin nggak sama tadi, terus asupan kita dan sebagainya udah kita bahas tadi, sampai strateginya kita tadi udah bahas. Nggak mudah memang, struggle memang, cuma ya ya bermanfaat lah. Terus, nah ini hukum ketiga Newton itu hukum aksi reaksi ya. Misalkan gini nih, aksi reaksi ini di buku fisika kan kemarin waktu kecil kita, kalau misalkan ada orang dorong ke arah kiri, ini arah kiri kanan dikebalikan ya. Pokoknya arah kanannya pasti kan akan sama ya. Apa yang kita aksi akan berbalik reaksi ke kita kan. Begitu pula juga ternyata hal-hal ini nggak cuman masalah tentang usaha dan waktu sih. Kebaikan, terus habis itu berbuat baik, dan hal-hal positif lain itu juga termasuk negatif ya, nggak tahu sih persoalan. Maksudnya itu akan somehow akan ngefek. Nah, hukum ketiga Newton itu kenapa akan diterapkan di sini? Nah, biasanya itu usaha itu sama dengan hasil sih. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha hasilnya nggak bagus, ya mungkin ada yang salah sama plan kita atau apa. Tapi paling kan kita dapat ilmu kan dari itu kan, dari itu pasti dapat pengalaman. Kalau kata Einstein, jangan diulangi dengan cara yang sama, cara yang lain, coba sampai dapat hasil yang beda, gitu. Terus pakai agile, jadi nggak usah pakai perfect dulu, pakai minimum dulu, seperti apa, udah nih bisa berhasil, coba lagi. Terus yang paling penting adalah, halo, sini, kunci ya, sorry anakku sebentar. Yang paling penting adalah mulai sih, bentar ya Dek. Oke, bateraiku udah mau habis. Yang penting dimulai sih. Nah, mulainya apa? Secara real itu paling gampang adalah pakai HP, alarm HP. Kalau misalkan udah mitigasi, ya boleh sebentar. Nah, oke sini. Nah, boleh. Nah, paling gampang itu pakai HP sih, pakai notification di HP. Itu di set, misalnya kita udah mitigasi jam kita mau ngapain, itu alarm paling enak di HP. Ayo ngapain di jam itu. Jadi kita lebih ada pengingatan, reminder. Terus habis itu ada pakai list getting done, misalkan pakai post-it, pakai apa, misalkan pakai anjay nganggone MacBook, Cok. Hah? Apa? Oke, pakai itu getting done dan sebagainya. Ya itu bisa sih pakai Trello sih paling gampang sih, itu di breakdown paling detail tadi. Terus satu lagi nih, what you read is what you get. Apa yang kamu baca pasti apa yang kamu dapat, entah itu baca Instagram, baca buku, baca apapun, itu akan berpengaruh sama ini sih, pengaruh sama tadi tujuan hidupnya apa, terus berpengaruh juga sama yang circadian tadi, termasuk temen ya. Oke. Iya udah lupa. Teman sih, banyak, kalau aku secara pribadi banyak belajar dari teman sih. Belajar dari orang lain tuh pasti paling enak belajar di sana. Karena kan mereka udah
belajar terus kita tinggal cerita tanya itu paling enak sih. Begitu Kak Rido, kayaknya udah panjang lebar saya ngomong. Semoga masuk ya materinya ya. Ini apa ya? Kira-kira ini apa? Siap, Mas Juna. Siap, Kak Juna. Ya, Luar biasa ya pembahasannya tentang tujuan hidup lah intinya tadi. Gimana Kak Juna udah mempraktekin sharing beberapa ilmunya tentang bagaimana caranya untuk memanage diri ya. Kalau memanage waktu itu katanya nggak ada. Yang ada hanya memanage diri ya. wah, luar biasa. Mengikuti waktu yang beredar selama 24 jam.